Audi dari mana sih? Halo Kakak Peti. Ngos-ngosan deh kelihatannya. Aku tahu nggak Kak, aku habis lari pagi tahu. Buru-buru ya? Iya. Soalnya mau kebaktian Kak. minggu ini ya. Aku udah mandi, udah segar, udah wangi pokoknya. Sudah sarapan juga ya? Udah dong. Buat adik-adik di rumah, kita sapa dulu Kakak Peti. Halo adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Audrey dan Kakak Peti. di ibadah kita tanggal berapa nih Kak Peti? 13 Desember 2020. Yes, dengan tema berjaga-jaga menanti Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah jangan lupa siapkan Alkitabnya, persembahannya juga Kakak Peti. Iya. Persembahannya taruh mana Kakak? Taruh di amplop, tidak Oke. boleh dilipet-lipet ke Audrey. Iya. Oke, sekarang kita mau memulai kebaktian. Kita bernyanyi dulu di lagu pembuka Matahari Bersinar Terang. Ayo Bang Albert. Matahari bersinar terang, burung berkincaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi Bang Albert. Semangat adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita udah lagu pembuka Kakak, kita mau doa pembuka dipimpin sama Kakak Peti. Kita nyanyi dulu Kak. Oke, Kita nyanyi dulu. satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah berkumpul Tuhan di sini untuk memuji nama-Mu Tuhan meskipun melalui ibadah online. Bapak berkati kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Bapak berkati juga adik-adik kami dan orang tua di rumah ya Tuhan, biar sehat dan kami bisa berkebaktian lagi di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kakak Peti, Oh iya Kakak Audrey. tadi kita udah doa nih Kak. Udah Ya. selesai, tambah semangat dong Semangat berarti. nih adik-adik nih. Kita mau nyanyi nih adik-adik, judul lagunya Hari Lepas Hari. Lagunya semangat ya Kak. Semangat. Kita ajak adik-adik di rumah untuk bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Kita nyanyi dengan sukacita. Oke Bang Albert. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya,
Kakak Peti, kita udah nyanyi tadi, sekarang kita mau dengar kesaksian pujian nih Kakak Peti. Iya, dari adik-adik ya Kak ya. Iya, betul. Bagus-bagus adik-adik pujiannya. Jadi, kita mau nonton dulu nih Kakak Peti, Iya. kesaksian pujian dari adik-adik. Jadi, selamat menyaksikan. Tadi kita udah denger nih Kak kesaksian pujian. Udah denger kesaksian pujian tadi barusan dari adik-adik. Bagus ya Kak. Banget ya Kak ya. Sekarang kita sebelum masuk cerita nih Kak, kira-kira Kak Betty siapa sih yang cerita? Siapa ya yang cerita? Oh Kak Desta, Kak Audrey. Oh Kakak Desta. Nah sebelum kita denger cerita Kak Betty, kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagu apa Kak? Baca kitab suci dong. Oke, mainkan Bang. Kalau mau
Desta pakai. Apa ini? Ini adalah mahkota. Keren gak? Keren dong, karena aku adalah anak raja. Aku ini anak raja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus raja di atas segala raja itu akan datang yang kedua kalinya. Kedua kali? Satu kali kapan? Satu kali itu adalah 2000 tahun yang lampau. Pau. Yang ketika Tuhan Yesus lahir, dia mati disalibkan, bangkit di hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berjanji akan menyiapkan tempat buat kita dan datang ke dunia ini kedua kalinya. Waduh, aku harus siap-siap nih. Sebagai anak raja, aku harus siap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Persiapannya apa ya? Mau tahu? Yuk kita dengarkan khotbah hari ini. Kita bernyanyi dulu. Yesusku panggil, Yesusku undang. Ayo abang. Adik-adik nyanyikan dengan sepenuh hati ya. Yesusku panggil. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Kuduskan, sucikan semua dosaku. Memimpin adik-adik. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sebelum mulai kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dengan doa. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya dan buku tulisnya terlebih dahulu. Yuk, sudah siap semuanya? Kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Maha Besar, Allah yang kami sembah dan Bapa yang kami puji. Bapa yang Maha Baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, berkati kami agar kami dapat duduk diam, tenang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus terkasih, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, balik ke mahkota. Kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita baca ayat Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya sudah? Yuk. Khotbah hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yuk, kita baca ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1 dan sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi
Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini ya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu merupakan perumpamaan seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Adik-adik, Kakak Desta ada ini lentera. Adik-adik tadi baca ya, 5 gadis bijaksana mereka membawa lentera ini ya beserta minyak karena mereka mempersiapkan diri mereka. Wah, kita mau datang nih mempelai laki-laki, kita mau siap. Mereka mempersiapkan ini. Tapi 5 gadis bodoh mereka hanya bawa ini. Mereka tertidur, terus minyaknya habis. Datang mempelai laki-laki, mereka gak bisa ikut datang ke pernikahan, ke tempat pernikahan itu. Pintunya langsung ditutup. Waduh. Nah adik-adik, Kakak Desta mau tanya nih. Kalau jadi adik-adik ya, adik-adik pilih mana? 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh? Apa yo? Aku mau dengar lagi yang teriak yang keras. Yes, 5 gadis bijaksana. Sama, aku juga. Adik-adik, balik lagi. Aku pakai mahkota untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bagaimana caranya? Aku kasih tahu ya. Caranya seperti tadi, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana mempersiapkan diri dengan membawa persiapan minyaknya. Kita juga sama. Kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus siap-siap diri dengan cara baca Alkitabmu, berdoa, bergaul erat dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh, melakukan firman Tuhan. Kak Desta, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti apa? Aku kasih tahu ya. Seperti gini nih. Kalau adik-adik di sekolah tiba-tiba datang guru terus bilang gini, "Anak-anak, hari ini kita ujian atau ulangan tiba-tiba." Oh my God. Adik-adik yang bijaksana, ketika ulangan tiba-tiba, ujian tiba-tiba yang gak tahu tiba-tiba ada, sudah siap, sudah mengerjakan di rumah, sudah belajar di rumah. Jadi ketika ujian datang tiba-tiba, adik-adik udah siap. Do not worry, pasti nilainya bagus. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau
kita mau dijemput oleh Tuhan Yesus, kita mau pakai ini nih jadi anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan cara, kalau gadis tadi minyak dia siapkan, yang kita siapkan adalah berdoa, baca Alkitab, dan membuat perbuatan kita setiap harinya nih. Kita berbuat setiap harinya seperti Tuhan Yesus mau datang. Jadi setiap hari, setiap matahari terbit bangun, kita langsung berdoa. Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik hari ini. Saya mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran Tuhan, dengar orang tua, dan melakukan apa yang Tuhan suka. Setiap harinya. Jadi kita lakukan terus setiap hari. Kita baik kepada orang, sayang kepada mama, adik, tidak berantem, tidak berbohong. Adik-adik setiap hari diperbarui sehingga adik-adik siap. Tuhan Yesus datang kapan saja, kita siap. Ya adik-adik ya, itu adalah khotbah hari ini. Bahwa tema hari ini berjaga-jaga menanti Tuhan. Berarti kita juga berjaga-jaga menanti Tuhan. Caranya bagaimana? Seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyaknya supaya siap ketika pengantin datang. Kita anak Tuhan menyiapkan hati kita. Api itu ibarat iman kita. Kita siapkan dan kita lakukan terus perbuatan baik, perbuatan benar yang Tuhan mau. Baca Alkitabmu, berdoa bergaul dengan Tuhan, dan sayangi sesamamu. Maka saya Kak Desa siap Tuhan panggil. Adik-adik juga siap ketika Tuhan itu datang. Kita udah siap, kita udah ready. Ya, kapanpun itu. Sekarang siap, gerak. Adik-adik angkat tangan. Kita mau menjadi anak Tuhan. Kita siapkan diri kita dari sekarang ya. Yaitu baca Alkitabmu, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk kita berdoa. Kita akhiri khotbah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang telah menyiapkan minyaknya untuk mempelai laki-laki. Dan kami juga mau Tuhan mempersiapkan diri kami ketika kapanpun Tuhan Engkau datang kedua kali, kami siap. Kami mau melakukan firman Tuhan setiap hari dengan sukacita, dan kami mau menjadi anak terang di mana saja kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan ketika mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di minggu ini, di mana ayat istimewa pada minggu hari ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Ulang sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13. Begini isinya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kreativitas minggu ini ya, hal kerajaan surga itu seumpama 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh. Nah, kreativitasnya apa sih? Kreativitasnya itu ada 3. Untuk adik-adik balita yang 0 sampai 3 tahun yang belum bisa berhitung, nah adik-adik selesaikan mes ini. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik siapkan 2 pulpen, jangan pulpen ya, 2 krayon atau 2 spidol.
ikuti kakak Desta ya. Yang warna hijau itu untuk 5 gadis bijaksana. Adik-adik yang batita dibantu oleh mama-mama ya, atau oleh kakaknya juga boleh. Nah, kita buka spidolnya. 5 gadis bijaksana itu mereka membawa pelita dan minyak. Berarti arahnya dari sini menuju ke minyak dan pelitanya. Kita ikuti garisnya terus. Wow, sampai deh. Kalau 5 gadis bodoh. Nah, 5 gadis bodoh ya. Mereka tidak bawa minyak, jadi mereka hanya pelitanya saja. Jadi adik-adik ikuti panahnya terus. Wah, terus turun ke bawah. Sampai deh. Nah, ini untuk adik-adik batita mengerjakan miss. Oke? Sip. Untuk adik-adik TK dan 1-2 bagaimana? Aduh, gampang banget. Adik-adik pasti bisa melakukannya dan pasti ngerjain. Kak Desa yakin banget. Nah ini dia. Kalau untuk TK dan 1-2, hubungkan titik-titik mulai dari angka 1 sampai 15. Nah, terus jadi gambar apa ya? Yuk ikuti Kak Desta yuk. Kita ambil spidolnya, kita buat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, jadi apa ya? Yes, jadi gambar pelita. Nah, setelah selesai disatukan, adik-adik mewarnai ya. Adik-adik warnai yang nomor 1 sampai 15. Pelitanya diwarnai. Lampu. Ini cahaya apinya juga diwarnai. Oke, ini untuk kelas TK dan 1-2. Kelas 3-4. Aduh, deg-degan ya. Susah nih kayaknya nih. Kelas 3-4 itu mana contohnya ya? Taram! Kakak Desa ini apa? Ini dia. Keren ya? Kelas 3-4 ini art craft-nya ini. Nah, di dalamnya sudah ada bacaan. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis orang yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Nah, ini buli-bulinya. Tuh, jadi untuk adik-adik kelas 3-4 ya digunting, dibentuk seperti ini pelitanya. Gampang kan? Iya dong, adik-adik pasti bisa mengerjakannya dan jangan lupa dikumpulkan ya. Terima kasih untuk adik-adik yang selalu rajin mengerjakan kreativitasnya dan kakak-kakak tunggu kreativitas kalian kasih kepada guru-guru kelasnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Audrey, Iya Kakak Peti? tadi kita udah nyanyi, Iya. sudah dengerin cerita, Betul. sudah kita mau persembahan nih Kak Audrey ya? Oh iya, kita mau persembahan dulu. Iya, masih tetap semangat ya adik-adik ya? Semangat dong Kak. Oh iya, persembahannya nih adik-adik, kita taruh di mana Kakak Peti? Di amplop. Terus kita kasih kemana amplopnya Ke Kak? mamah dulu. Mhm. Nanti mama ngasih ke Sintua Banjar. Ya. Baru Sintua Banjar ngasih ke bendahara gereja. Tapi boleh juga Kak, kalau mau ditransfer. Oh gitu. Iya. Oke deh, buat persembahannya kita nyanyi lagu dari Kidung Jemaat 278 ayat 1 dan ayat 3. Oke Bang. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ayat 3 Kakak Peti. Oke. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Adik-adik, kita mau berdoa tutup ibadah karena kita telah selesai ibadahnya, kita telah sukacita memuji Tuhan, kita telah sukacita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang indah. Tuhan, terima kasih kami telah selesai ibadah online kami. Tuhan, kami bersuka cita memuji nama Tuhan. Kami bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya firman-Mu menjadi berita bagi hidup kami dan kami terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga kami, Papa, Mama, kakak, adik, teman-teman kami, saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kami juga serahkan persembahan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tempatkan gereja kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan semua persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja kami dari tingkat tertinggi, amang pendeta dan yang pendeta sampai terendah ya Tuhan. Tuhan berkati sintua-sintua kami, Tuhan berkati Huria, Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya, sehingga gereja kami terus bertumbuh dan terus berbuah di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk amang pendeta kami, DP Siahan yang sedang, DP Panjaitan sedang sakit Tuhan, kiranya Kau berkati, berikan terus penyembuhan Tuhan, dan amang WK Siahan, amang pendeta WK Siahan, supaya terus bertambah sehat dan terus dapat melayani bersama kami di gereja-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk opung-opung kami maupun di mana saja berada Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kesehatan dan selalu bersukacita di dalam nama-Mu. Tuhan, terima kasih Kau berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Kiranya Kau cukupkan setiap kebutuhan dari keluarga kami. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai nih adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga jarak dan jaga kesehatan. Apalagi Kak Peti? Tetap pakai masker, baca Alkitab, berdoa dan lakukan yang Tuhan suka. Lala? Tetap rajin belajar adik-adik, jangan lupa kerjain tugas dan kreativitasnya. Iya, betul sekali adik-adik. Jadi, untuk adik yang di rumah, jangan lupa itu semua ya. Dan sampai jumpa di Minggu